Aku yang mencintaimu. Bagian ketiga. Tak benar bila beranggapan manusia itu tidak ada yang tulus. Ialah yang memiliki iman di dalam dada yang akan mencintai saudara seimannya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Halo Oish. Kisah cinta yang perlu diketahui agar kamu tahu benarkah milikmu itu cinta. Kita belajar dari kisah cinta yang begitu indah. Kisah cinta para pemilik iman di dalam hati. Kisah cinta yang menyentuh sanubari hingga menyentuh dinding-dinding langit. Membuat Allah tersenyum dan senang. Karena keduanya menjaga dan terjaga. Hingga malaikat pun bertasbih atas cinta yang begitu terjaga ini. Kisah yang sekarang begitu susah dicari. Begitu mengebu diingin. Dan begitu sendu diharap hati. Ialah Ali dan Fatimah. Kisah cinta yang saat ini terlupakan dan terkalahkan oleh kisah-kisah cinta yang ada pada masa kini. Padahal jika berkaca kepada kisah ini, kita akan mendapat pelajaran dan arti cinta yang sesungguhnya. Menenangkan lagi menyejukkan hati yang sedang dalam proses pencarian. Meredam gebu dalam dada, menahan hasrat cinta dalam jiwa, serta menjaganya pada jalan yang semestinya. Cerita tentang pria yang begitu dekat dengan wanita yang dicintainya. Amat dekat dan mudah sekali rasanya menjangkau perempuan itu. Namun, pria itu tahu bagaimana menghormati dan memperlakukan perempuan sebagaimana mestinya. Bahwa tak ada cinta sebelum bukti datang. Tak boleh memberi harapan pada hati yang serentan kaca dan sehalus sutra. Ia tahu betapa cinta adalah menjaga perasaan yang ada di hati dan menjaganya dari yang dicintai. Suatu hari terdengar kabar bahwa seorang sahabat Nabi datang melamar Fatimah. Apa yang dikatakan Ali? Apalah aku dibanding Abu Bakar? Begitu katanya. Kendati hatinya tersayat pilu melihat kekasih hati dilamar sahabat Nabi. Ia tetap mengatakan dengan tegar bahwa Fatimah akan berbahagia dengan Abu Bakar. Lalu, ketika Abu Bakar ditolak oleh Nabi, apa yang kemudian ia katakan? Dengan sedih, ia mengatakan, seperti apakah menantu yang dicari Rasulullah, sehingga Abu Bakar ditolak? Lalu bagaimana jika aku yang tiada apa-apanya ini? Bukannya merasa senang, ia justru merasa semakin malang. Sebab ia tahu, pria yang ditolak itu adalah seseorang yang begitu luar biasa. Maka jika yang luar biasa ditolak, pastilah yang akan diterima adalah yang jauh lebih luar biasa. Sedangkan dirinya yang papa merasa tak berdaya dan tak ada apa-apanya. Begitu pikirnya, seseorang yang di hatinya penuh iman dan kelembutan. Datanglah satu sahabat Nabi lagi. Ia adalah yang ketika memeluk Islam, maka umat mampu menegakkan tubuh dengan berani. Umat berani berdakwah secara terang-terangan. Ialah sang pembeda yang hak dan batil, Umar bin Khattab. Namun, lagi-lagi ditolak oleh Rasulullah. Semakin sedih saja rasanya mengingat diri tak mampu menandingi kedua pria yang telah melamar Fatimah. Kegunahan menyergap hatinya. Ia ingin melamar kekasih hati di saat ada kesempatan di depan mata. Namun, pergolakan batin membuatnya ragu. Sampai teman-temannya menyarankan Ali agar maju saja untuk melamar Fatimah. Dengan bismillah, meski mengakui dirinya masihlah pemuda miskin yang tak punya apa-apa, Ali menatap menghadap Rasulullah. Pantang bagi seorang pemuda jika sudah mengambil keputusan berlembek-lembek di hadapan keyakinannya. Sebab yang diharap dan dibawa adalah ridha Allah. Ia datang untuk menjemput kekasih hati. Ia sampaikan keinginannya di hadapan Rasulullah. Meski saat itu secara ekonomi tak bisa menyajikan apa-apa. Ali hanya punya satu set baju besi dan persediaan tepung untuk makan. Namun sungguh, inilah cinta. Ketika cinta yang terjaga, maka akan dijaga oleh Allah. Pengambilan keputusan pun karena Allah dan mengharap ridha Allah. Sehingga Ali tahu betul bahwa cinta bukanlah meminta untuk menunggu ketika sudah menyatakan, melainkan mengambil kesempatan atau melepaskan kesempatan itu dan mengikhlaskan perasaan yang ada di hati ketika melihat kekasih impian bersanding dengan orang lain.
Ali sadar, dengan sepenuhnya secara ekonomi tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk Fatimah. Namun Ali juga sadar bahwa tak pantas baginya meminta perempuan untuk menunggu. Meminta menunggu selama 1 atau 2 tahun, bukankah terlalu kekanak-kanakan? Sedangkan dirinya adalah seorang pria sejati yang percaya bahwa Allah akan memudahkan dan melapangkan keperluan tiap-tiap hamba. Karena itu, Ali merasa harus berani mengambil risiko pada tiap keputusannya, berani bertanggung jawab pada cinta yang ada di hatinya. Sebab yang dipegang Ali adalah sebuah janji yang tak akan diingkari, janji yang akan selalu ditepati, janji yang jika dipegang akan membuat hati tenang dan tentram tersebab kepastiannya, yaitu janji Allah. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat ke-32. Ali mengambil janji Allah ini untuk memantapkan hati bahwa ia pasti bisa menafkahi Fatimah. Lalu, bagaimana denganmu wahai pemuda? Bukankah seharusnya kamu berani mempertanggungjawabkan perasaanmu? Tak pantas memintanya menunggu dalam keadaan yang tak pasti. Sebab ketika kamu memintanya menunggu dengan sebuah harapan, memangnya siapa kamu sehingga bisa melihat masa depan? Apakah kalian akan bersama atau tidak? Apakah kamu mampu menjaga hati atau tidak? Apakah kelak kamu akan menemukan perempuan lain atau tidak? Yang mana ini artinya kalian tidak berjodoh. Percayalah, betapa perempuan merasa serba salah di posisi ini. Ingin pergi, tetapi dia mencintaimu dan berharap apa yang kamu janjikan segera datang dan mengetuk pintu rumahnya. Aku tahu, alasanmu bisa jadi baik untuk mempersiapkan segalanya atau bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dahulu. Namun ketahuilah bahwa kesempurnaan itu tidak ada. Masalah akan tetap datang sekarang atau nanti. Lepaskanlah, cinta tidak meminta untuk menunggu. Sebab jika memang dia jodohmu, dia akan tetap untukmu. Mau kemanapun kalian berdua pergi dan menjauh, tetap saja kalian akan bertemu pada akhirnya. Percayalah, seorang perempuan tetap akan memilih seorang laki-laki soleh yang berani datang ke rumahnya, meminta pada ayahnya untuk menggantikan tanggung jawab ayah si perempuan ke pundaknya. Seorang perempuan tetap akan jatuh cinta habis-habisan kepada seseorang yang mengucapkan ijab kabul atas namanya. Meski sebelumnya ia mencintaimu, meski sebelumnya ia menunggumu, namun logika tetap logika. Untuk apa menunggumu yang tidak pasti? Toh pada akhirnya, seseorang yang akan menafkahinya adalah suaminya, bukan dirimu yang tak jelas kepastiannya. Seseorang yang akan menemaninya menggapai impian adalah suaminya, bukan dirimu yang mengulur waktu. Seseorang yang akan menemaninya dan menguatkan dirinya ketika jatuh adalah suaminya, bukan dirimu yang tak jelas rimbanya. Jika kamu ingin mempersiapkan diri, itu adalah keputusanmu, sungguh. Itu adalah hakmu. Jika kamu ingin memperbaiki diri, sungguh itu adalah hakmu dan itu bagus. Namun, jangan memintanya untuk menunggu. Alasanmu untuk tidak menikah dulu barangkali amat baik. Berusaha untuk mapan, berusaha menyenangkan keluarga dan menimba ilmu. Alasanmu amat sangat baik. Namun, tak terpikirkah dirimu ketika meminta wanitamu menunggu? Hubungan ini bukan hanya tentang dirimu yang ingin ini itu. Ini juga melibatkan hatinya, Tak pantaslah apabila kamu hanya memikirkan tentang dirimu dan ketakutanmu seorang diri, sembari menyeretnya ke jurang cinta yang semakin menyesatkan.